Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang tugas sosiologi hukum, yaitu tugas pertama tentang konsep dasar sosiologi hukum. Nah, konsep dasar sosiologi hukum di sini memiliki beberapa sub atau bagian materi yang akan dibahas. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu yang membahas tentang masyarakat dan kaitannya dengan hukum. Maksudnya di sini membahas tentang bagaimana perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan sehingga di dalam masyarakat itu dikaitkan dengan hukum. Nah, sehingga di dalam sosiologi hukum mengatur semua tentang kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga hukumlah yang mengaturnya. Nah, di dalam sosiologi hukum di sini dapat dikatakan bahwa merupakan suatu perwujudan lahiriah di dalam kebiasaan kolektif maupun efisiensi yang ada di dalam masyarakat. Nah, materi yang kedua tentang objek kajian sosiologi. Di sini ada beberapa objek kajian sosiologi. Yang pertama, hukum dalam sistem sosial. Maksudnya adalah hukum dalam sistem sosial merupakan cerminan dari sistem sosial yang lebih luas, di mana hukum adalah sub dari keseluruhan sistem sosial dalam masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu tentang perbandingan hukum dalam masyarakat. Nah, maksudnya perbandingan hukum dalam masyarakat itu adalah masyarakat secara komparatif merupakan usaha untuk melihat apakah hukum yang ada di dalam masyarakat itu berlaku secara universal atau selalu kontekstual. Yang selanjutnya yaitu sifat hukum yang dualis. Nah, maksudnya di sini di satu sisi hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan hak-hak dan kewajiban yang ada pada masyarakat. Nah, sedangkan yang di sisi keduanya, hukum dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial oleh segelintir orang. Nah, yang selanjutnya hukum sebagai alat kekuasaan. Hukum sebagai alat kekuasaan maksudnya di sini hukum merupakan suatu alat yang digunakan dalam berbagai macam kekuasaan, baik itu dari kekuasaan penguasa dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya kaitan hukum dan ilmu budaya. Nah, di sini hukum berlaku di dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh nilai budaya yang sudah ada sejak lama. Nah, yang selanjutnya hukum masyarakat mengalami perubahan. Nah, di sini dapat diketahui bahwa hukum dalam masyarakat itu tentu mengalami perubahan karena setiap masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah memiliki masyarakat yang berbeda dengan masyarakat satu dengan yang lainnya. Materi ketiga tentang ruang lingkup sosiologi hukum. Nah, yang pertama ruang lingkup sosiologi hukum yang pertama itu dasar-dasar sosial dari hukum. Contohnya hukum nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Nah, yang kedua, efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya seperti Undang-Undang PMA, Undang-Undang Pemilu Partai Politik, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Perguruan Tinggi dan lain-lain. Sub selanjutnya yaitu tentang karakteristik sosiologi hukum. Nah, yang pertama, sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Nah, di sana di dalam sosiologi hukum dapat memberikan praktek-praktek hukum terhadap masyarakat. Nah, yang kedua, sosiologi hukum senantiasa menguji kekuatan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Nah, di sana kita dapat mengetahui isi kaidah yang ada di dalam hukum, baik itu empiris maupun non-empiris. Nah, yang ketiga, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Nah, di sana objek yang diamati adalah tingkah laku yang menyimpang dan yang taat perhatian utamanya ada pada pemberian penjelasan terhadap objek yang dipelajari.
Materi selanjutnya yaitu tentang kegunaan sosiologi hukum di tengah kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada 5 kegunaan sosiologi hukum di tengah kehidupan masyarakat. Yang pertama, dapat mengetahui dan memahami hukum positif di dalam suatu negara. Dan yang kedua, mengetahui efektivitas penerapan hukum di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, mampu menganalisis penerapan hukum di dalam suatu masyarakat. Yang keempat, mampu mengonstruksi fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu tentang mampu mempetakan masalah-masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum di masyarakat. Kemudian materi keenam yaitu tentang manfaat sosiologi hukum. Manfaat sosiologi hukum ialah dapat memberikan perlindungan yang sesuai dengan hati nurani masyarakat. Nah, di mana pola tindakan masyarakat dikaji dalam sosiologi sehingga dengan adanya hal ini, peraturan akan dianggap sebagai suatu kebiasaan yang harus dilakukan dalam menciptakan kondisi di dalam masyarakat yang aman, tertib, dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita lanjut ke tugas kedua yaitu yang membahas tentang aliran-aliran pemikiran yang mempengaruhi terbentuk dan berkembangnya sosiologi hukum. Nah, di sini ada 2 aliran. Yang pertama, pemikiran para ahli filsafat hukum dan ilmu hukum yang mempengaruhi terbentuk dan berkembangnya sosiologi hukum. Nah, yang pertama, mazhab formalitas. Di sini ada beberapa tokoh yang ada di dalam mazhab formalitas seperti ahli filsafat yang terkenal dari Inggris yaitu John Austin yang membahas tentang bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari mereka yang memegang kedaulatan. Nah, yang kedua, mazhab sejarah dan kebudayaan. Di sini ada beberapa tokoh dari mazhab tersebut yaitu Franz Richard dan van Sapik. Nah, ia berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat yang ada di sana memiliki kesadaran sendiri terhadap. Tokoh yang kedua yaitu Sir Henry Mary. Nah, ia berpendapat bahwa hukum merupakan status kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana menuju masyarakat yang modern. Nah, selanjutnya tentang mazhab utilitarianis. Nah, di sana ada beberapa tokoh dalam mazhab tersebut. Yang pertama, Jeremy Bentham. Nah, di dalam teorinya ia berpendapat bahwa salah satu prinsip dari aliran utilitarisme ini yaitu bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Nah, yang keempat yaitu tentang aliran sosiologis jurisprudence. Nah, tokoh yang pertama yaitu Eugen Everett. Nah, ia berpendapat bahwa perbedaan antara hukum positif dengan living law atau perkataan yang lain suatu perbedaan antara kaidah-kaidah hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Nah, yang tokoh kedua yaitu Ross Jeffon. Nah, ia berpendapat bahwa hukum harus dilihat atau dipandang oleh suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk kebutuhan sosial. Yang kelima yaitu tentang mazhab realisme hukum. Nah, mazhab realisme hukum dapat diperkasai oleh Karl Claewen, John Friend, Justin Oliver, dan lain-lain, bahwa ia mengemukakan bahwa hukum tidak hanya menentukan tentang hukum tidak ditentukan oleh hakim saja, tetapi seorang hakim selalu memilih dan menentukan prinsip-prinsip mana yang bakalan dipakai dan di pihak-pihak mana yang akan menang. Nah, keputusan hakim seringkali mendahului penggunaan prinsip-prinsip hukum yang formal. Keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat diperkembangkan untuk menunjang
perkembangan atau hasil-hasil proses dalam hukum tersebut. Nah, yaitu kita lanjut yang pemikiran kedua, yaitu tentang pemikiran para sosiolog yang mempengaruhi terbentuk dan berkembangnya sosiologi hukum. Yang pertama, Emil Durkheim. Nah, ia berpendapat bahwa kaidah-kaidah hukum yang dihubungkan dan jenis-jenis solidaritas di dalam masyarakat, hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersanksi berat maupun bersanksi ringan. Yang kedua, Max Weber. Nah, Max Weber memiliki beberapa tipe tentang hukum. Yang pertama, hukum irasional dan material, yaitu di mana pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusan-keputusan semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjukkan suatu kaidah pun. Nah, yang kedua, hukum irasional dan formil, di mana pembentukan undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal. Nah, yang ketiga yaitu hukum rasional dan material, di mana pembentukan keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjukkan pada suatu kitab suci atau kebijakan-kebijakan penguasa atau ideologi. Nah, yang keempat, hukum rasional dan formil, di mana hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang tugas ketiga, yaitu tentang stratifikasi sosial dan hubungannya dengan masyarakat. Yang pertama, pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan suatu perbedaan atau pengelompokan antara masyarakat, baik itu dari golongan tinggi, menengah, dan ke bawah. Adapun yang kedua, tentang teori-teori stratifikasi sosial. Yang pertama, teori stratifikasi sosial fungsional. Nah, di dalam teori itu dibahas tentang bagaimana masyarakat memotivasi dan menempatkan individu pada posisi kedudukan yang tepat di dalam masyarakat, sehingga setiap masyarakat bisa menanamkan diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga di dalam stratifikasi sosial itu bisa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari berbagai golongan. Nah, yang teori yang kedua yaitu tentang teori evolusioner fungsionalis. Teori tersebut merupakan teori yang menjelaskan bahwa kecenderungan masyarakat dalam berkembang. Nah, bagaimana perkembangan masyarakat dari berbagai stratifikasi sosial yang dimiliki oleh setiap masyarakat tersebut. Nah, yang selanjutnya teori surplus. Teori surplus merupakan teori yang menggunakan teori konflik di dalamnya. Nah, di sana dapat diketahui bagaimana suatu yang terjadi di dalam stratifikasi sosial itu dapat bisa dicegah atau diatasi sehingga tidak akan terjadi sesuatu yang berlainan. Yang keempat, teori kelangkaan. Nah, yang menyebabkan kelangkaan kepada di dalam penduduk yaitu karena minimnya jumlah penduduk di dalam suatu wilayah, sehingga masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut kurang produktif dalam mengembangkan kebutuhan masyarakatnya. Yang selanjutnya materi ketiga yaitu stratifikasi sosial di Indonesia. Di sini ada beberapa stratifikasi sosial di Indonesia karena kita tahu Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali perbedaan budaya, ras, suku, bangsa, sehingga masyarakat Indonesia bermacam-macam ragam karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang pertama, stratifikasi sosial masyarakat Aceh. Di sini ada dua stratifikasinya. Yang pertama sebelum kemerdekaan dan yang kedua setelah kemerdekaan. Nah, yang pertama sebelum kemerdekaan, masyarakat Aceh memiliki golongan paling tinggi yaitu raja. Nah, terus golongan yang di bawahnya seperti ulama dan golongan tengah bawah. Nah, yang setelah kemerdekaan di sini
Masyarakat Aceh menempati posisi paling atas, yaitu penguasa atau pegawai sipil. Nah, diikuti dengan ulama di posisi kedua. Di posisi ketiga ditempati dengan golongan hartawan seperti peternak, pedagang, dan lain-lain. Nah, di lapisan paling atas ditempati oleh rakyat biasa. Yang selanjutnya, stratifikasi masyarakat Hindu di Bali. Nah, masyarakat Hindu di Bali sudah terkenal dengan stratifikasi sosialnya, yang dimana pada posisi pertama ada kasta Brahmana, yaitu kasta yang termasuk seperti pendeta, Brahmana, dan lain-lainnya. Nah, di posisi kedua ada kasta kesatria. Kesatria tersebut biasanya diduduki oleh gelar anak-anak agung. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, kasta Waisya. Nah, kasta Waisya ini didapatkan oleh golongan-golongan prajurit, seperti biasanya diberi pada gelar anak laki-laki, misalnya Gusti Bagus, dan kalau yang perempuan Gusti Ayu. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, kasta Sudra. Nah, kasta Sudra ini merupakan kasta golongan yang paling bawah, yang biasa diberikan oleh nama anak golongan biasanya seperti anak pertama Wayan, anak kedua Made, anak ketiga Nyoma, anak keempat Ketut, dan seterusnya. Hubungan stratifikasi sosial dan hukum. Nah, di dalam stratifikasi sosial itu kita mengenal adanya perbedaan golongan dari atas sampai ke bawah, sedangkan di dalam hukum tidak ada suatu pun perbedaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, baik itu dari golongan atas, pejabat, tengah, dan masyarakat miskin. Kita semua itu sama kedudukannya di dalam hukum. Baik, tapi di dalam hukum itu tidak dilihat stratifikasi sosialnya, tetapi dilihat apa yang mereka lakukan, perbuatan apa yang melanggar hukum yang mereka lakukan. Nah, seperti itu. Jadi stratifikasi sosial dan hukum itu memiliki suatu hubungan tapi tidak melihat dari segi golongannya. Jadi di dalam hukum mungkin stratifikasi sosial itu tidak dilihat, karena kita semua ini sama di depan hukum, karena Indonesia menganut negara hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas keempat, yaitu tentang kesadaran hukum. Yang pertama, kesadaran hukum merupakan kesadaran dalam diri manusia sendiri terkait dengan adanya hukum. Nah, bagaimana sih seorang masyarakat harus mematuhi hukum di dalam dirinya sendiri? Dia harus taat kepada hukum dan sebagainya. Nah, bagaimana hubungan pola-pola kesadaran hukum dengan pola masyarakat? Nah, di dalam kehidupan masyarakat, hukum sangat harus ditanamkan dalam dirinya, sehingga apabila seseorang ingin melakukan kejahatan, maka mereka akan berpikir dua kali bahwa kalau saya melanggar hukum, maka ada ganjaran atau saksi hukum yang akan didapatkan. Oleh karena itu, setiap manusia harus sadar akan adanya hukum tersebut. Nah, indikator selanjutnya yaitu tentang indikator kesadaran hukum. Yang pertama, pengetahuan hukum. Nah, seorang manusia harus mengetahui tentang hukum, baik itu mereka belajar dari sekolah, dari internet, dari berita, dan lain-lainnya. Yang kedua, pemahaman kaidah-kaidah hukum. Nah, kita harus tahu bahwa bagaimana sih kaidah-kaidah hukum itu, seperti apa isi hukum, seperti apa tujuan dalam hukum tersebut. Nah, yang ketiga, sikap terhadap norma hukum. Nah, sikap kita terhadap norma hukum harus patuh dan takut bahwa sesuatu yang kita lakukan yang buruk, yang bisa melanggar hukum, itu merupakan hal yang tidak baik. Oleh karena itu, kita harus patuh terhadap norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, aturan-aturan yang ada di dalam hukum. Yang terakhir, perilaku hukum. Nah, di dalam perilaku hukum
kita harus berbuat baik, berbuat yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Mungkin hanya itu untuk materi keempat.